selo kamu, ini tuh udah ada di selo. Kalau kamu lihat selo kamu, ini tuh udah ada di selo gitu ya. Sekarang kita lihat aja. Mata kuliah kita ini namanya elektromagnetika dan kode mata kuliahnya adalah TTI 2C3, yaitu mata kuliah di S1 Teknik Telekomunikasi di Fakultas Teknik Elektro. Diberikan di semester keempat dan SKS-nya adalah 3, dan dosen pengampunya ada banyak nih, tapi di sini belum ada nama saya nih, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kode saya itu adalah CHN, mungkin ini adalah deskripsi yang kemarin-kemarin lah. Nggak apa-apa, di sini harusnya ada CHN. Oke, nah sekarang sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah LMAK ini? Apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah LMAK ini? Di mata kuliah LMAK ini, kita akan belajar tentang medan listrik dan medan magnet. Di mana yang namanya medan listrik dan medan magnet, yang namanya medan listrik dan sebentar. Aduh, nah, sebentar. Yang namanya medan listrik dan medan magnet itu harus sesuai dengan persamaan Maxwell. Sehingga dengan kata lain, kita akan belajar persamaan Maxwell. Di bab 1 kita akan belajar hukum Maxwell bentuk integral, di bab 2 kita akan belajar hukum Maxwell bentuk diferensial dan selanjutnya, dan ujung-ujungnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana gelombang elektromagnetik itu merambat. Nah, sehingga setelah setelah kalian lulus dari mata kuliah ini, diharapkan kamu itu sudah terampil dalam menganalisa yang namanya medan elektromagnetik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang yang kita lihat itu adalah apa sih yang kita pelajari, urutan-urutannya gimana. Ternyata di minggu pertama dan di minggu kedua, berarti di minggu ini dan di minggu depan, yang kalian akan pelajari itu adalah tentang konsep vektor, tentang sistem koordinat, tentang aljabar vektor. Jadi bagaimana menambahkan, mengurangkan vektor, dan apa itu vektor, dan apa itu sistem koordinat. Dan di minggu ketiga sampai kelima, kalian mulai masuk ke hukum-hukum yang berkaitan dengan di sini kalian mulai belajar persamaan Maxwell bentuk integral. Nah, kalau dilihat dari referensi, nah kita lihat pustaka utama adalah yang nomor 1. Ternyata CLO1 dan CLO2 ini terletak di bab 1 dari pustaka utama. Jadi kalau saya tuliskan di sini, berarti ini bab 1, ini juga bab 1. Nah, di minggu ke-6 sampai ke-7, kita akan belajar hukum Maxwell bentuk diferensial. Kalau yang di bab 1 kita belajar hukum Maxwell bentuk integral. Berarti kalian akan banyak melihat persamaan integral. Berarti kalian harus memperbaiki keterampilan kalian dalam kalkulus kalian, dalam matematik kalian. Nah, di minggu ke-6 sampai ke-7 kita masuk ke bab 2, di mana kalian akan belajar masih hukum Maxwell, tapi bentuk diferensial.
Habis itu kalian akan UTS. Nah, sekarang setelah UTS, kalian akan masuk ke CLO 4, di mana CLO 4 ini kalau di buku pustaka utama ada di bab 2 dan di bab 3. Di mana di sini kalian akan belajar tentang gelombang elektromagnetik, baik yang merambat di udara maupun yang merambat bukan di udara. Ini akan dipelajari lama nih, selama 4 minggu. Dan di 3 minggu terakhir, nah ini masih bab 3. Kalian akan belajar tentang syarat batas. Maksudnya syarat batas itu apa? Nah, kita lihat yang namanya gelombang itu bisa merambat di udara, bisa merambat di bukan udara, contohnya merambat di air laut. Bisa. Buktinya apa? Kalau ada kapal selam, dia kan bisa berhubungan dengan kapal selam lainnya. Berarti kan dia bisa saling mengirim gelombang elektromagnetik di dalam laut. Nah, sekarang, tapi kalau misalnya sekarang kapal selam ingin berhubungan dengan pesawat atau stasiun bumi yang ada di udara, yang ada di atas laut, berarti kan si gelombang elektromagnetik itu kan dikirimkan dari laut ke udara. Nah, di sana berarti kita pengen lihat gelombangnya sama nggak sih? Ya pasti beda, kan mediumnya berbeda. Nah, kalau beda, gimana menentukan perbedaannya? Itu yang dipelajari di syarat batas. Apa yang terjadi di perbatasan antara udara dan laut? Itu yang kita pelajari di CLO 5. Nah, habis itu kalian akan UAS. Berarti dari sini jelas. Kalau misalkan kalian bikin si cheat sheet-nya sampai sebelum UTS ini kan habis ini kan UTS nih, habis ini UTS. Sampai sebelum UTS kalian bikin si cheat sheet-nya penuh, berarti nanti pada saat mau UAS kalian harus bikin cheat sheet baru karena bahan UAS itu adalah bab 2 dan bab 3. Berarti bab 2 yang ini keambil dong. Seperti itu. Nah, itu yang harus kalian ingat. Nah, itu yang kita pelajari selama mata kuliah LMAK ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, bagaimana dengan komposisi nilai? Komposisi nilai adalah UTS-nya 35%, UAS-nya 35%, dan kuis atau tugasnya bobotnya 30%. Nah, di sini dikatakan kemungkinan besar UTS sama UAS merupakan pilihan berganda, kemungkinan besar. Tapi ini belum fix. Masih dilihat nanti perkembangannya gimana. Seperti itu. Nah, itu deh yang kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu ada yang berisik ya, kayaknya coba di-mute dulu suaranya ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Maaf sebelumnya, Bu, saya off cam karena webcam saya panas jadi error. Oke. Untuk presensi kehadiran minimal berapa ya, Bu? Untuk presensi kehadiran mengikuti aturan dari Teliu. Teliu kan mensyaratkan kehadiran minimal berapa? 75% kan ya? 70, ya, sekitar itu, Bu. Nah, berarti kalau misalnya kalian kurang dari situ, ya sudah. Ya nggak bisa ikutan ujian atau kan nilainya nanti nggak akan keluar. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Karena kita harus mengikuti aturan dari institusi. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bu, untuk tugas itu pemberiannya kapan aja, Bu? Atau bagaimana? Sebenarnya saya belum ada aturan ya tentang tugas ya. Sebenarnya saya termasuk yang nggak suka ngasih tugas. Karena tugas itu nanti biasanya isinya tuh sama semua gitu ya. Jadi nanti berarti intinya saya ngerasa nggak ada gunanya bikin tugas. Cuma nanti kalau ada tugas, ya pemberiannya nanti akan saya kasih tahu. Ya kayak semester kemarin. Semester kemarin itu pada saat saya melaksanakan kuis gitu ya, ternyata nilainya itu nol, bukan nol semua. Nilai itu pada banyak yang jelek gitu loh.
Akhirnya saya pikir, ya sudah, daripada banyak kuis nilainya jelek, akhirnya saya ganti dengan tugas, seperti itu. Cuman nggak banyak juga tugasnya. Dan ada kasus juga waktu semester kemarin, saya banyak memberikan kuis, dan saya banyak memberikan tugas. Buat mahasiswa yang kuis terus, sama yang ngerjakan tugas terus, nggak masalah. Tapi kan ada nih beberapa mahasiswa yang dari 5 kali kuis, cuma ikutan kuisnya 3 kali. Terus pada saat udah ujung-ujung gitu ya, akhir-akhir kuliah udah jarang masuk. Terus tugas juga cuma bikin sedikit, nggak nol sih, misalnya ada 4 tugas, dia cuma bikin 2 tugas. Nah, semester kemarin itu karena apa ya? Semester kemarin itu karena nilai UTS dan UAS-nya itu rata-rata kurang untuk kelas saya, maka ada nilai kuis dan nilai tugas yang saya tambahkan ke nilai apa sih? Ada yang saya tambahkan ke nilai UTS dan ada yang saya tambahkan ke nilai UAS. Itu adalah kebijaksanaan saya aja untuk mendongkrak nilai UTS UAS yang bobotnya besar. Nah, untuk mahasiswa ternyata ada mahasiswa yang ternyata tugas sama kuis yang dia kerjakan itu karena itu bagian situ yang saya pakai untuk saya masukkan ke UTS sama ke UAS. Sehingga kuis sama tugas yang sisanya ternyata nggak dia kerjakan, sehingga nilainya 0 gitu loh. Akhirnya mahasiswa tersebut bertanya, kenapa Bu kok nilainya 0? Padahal saya ada kuis ada tugas. Jadi saya dianggap kuis sama tugas itu nggak dipakai. Padahal udah saya masukkan ke nilai UTS dan ke nilai UAS. Dan kenapa saya milih itu? Karena nilai UTS sama nilai UAS itu bobotnya lebih besar kan, total 70% kan dibandingkan yang 30 gitu loh. Jadi makanya saya masukkan ke situ untuk mendongkrak nilai UTS UAS-nya. Nah, berarti jangan berpikir bahwa oh, yang saya kerjakan kuisnya sampai itu nggak dinilai. Enggak. Justru nilainya itu malah saya tambahin, malah harusnya lebih menguntungkan gitu. Seperti itu. Nah, itu yang kejadian. Jadi semester kemarin ada yang protes. Padahal sebenarnya nilainya udah dipakai gitu, dan dia emang salah sendiri, kenapa kok nggak mengerjakan tugas seluruhnya gitu. Jadi dari 5 tugas dia cuma mengerjakan 2 buah tugas, padahal nilai tugasnya itu ada 3 buah tugas yang dimasukkan ke ke UAS waktu itu tugas. Ya akhirnya dia 0 nilai yang 30%-nya seperti itu. Gitu deh ceritanya. Tapi apakah akan diberikan tugas? Ya pasti akan diberikan tugas lah. Bukan pasti, kalau diberikan tugas pun pasti akan ada pemberitahuan lah sebelumnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Barusan kan di poin peraturan pertama, kita diberi pilihan ya, Bu, untuk on-cam ataupun off-cam selama 1 semester. Ya. Itu kalau misalkan kita milih untuk on-cam selama 1 semester, terus waktu-waktu ada kendala gitu, entah dari jaringan atau sedang berada di tempat yang tidak kondusif, itu kita masih diizinkan untuk off-cam kan, Bu? Masih pada saat itu, tapi kan nanti intinya kayak gini, untuk kalian yang sudah memilih untuk on-cam, berarti kan kalian harus on-cam terus kan ya? Tapi kalau misalnya ada kendala, kalian ke-kick atau apa, kalian keluar, ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau kalian masuk, ya kalian berusaha untuk on-cam lagi, seperti itu aja. Dan nanti pada saat, kan nanti kan saya juga nggak akan saya periksa, saya pantengin gitu ya, ini off-cam terus atau enggak, ya pasti enggak lah ya. Cuma nanti kalau misalnya pada saat kalian off-cam, misalkan, anak ini kan dia janjinya on-cam, tapi kok off-cam, pada saat nanti off-cam saya panggil, halo kamu di mana? Dan misalnya kamu menjawab, berarti kan kamu standby gitu. Nggak masalah sih. Jadi intinya kenapa saya pengen on-cam gitu ya. Soalnya pada saat semester kemarin, pada saat mahasiswanya saya bebaskan, nggak masalah mau off-cam, mau on-cam, semuanya pada off-cam semua. Dan pada saat nanti saya absen atau nggak pada saat nanti saya panggil namanya, misalkan ada sesi tanya jawab, pada hilang itu. Yang ada itu cuma ketua kelas sama beberapa mahasiswa yang emang rajin-rajin aja sampai saya hafal siapa aja mahasiswanya gitu. Yang lainnya itu jadi dari 40 orang, paling-paling cuma ada 7-8 orang lah yang kalau saya panggil ada gitu loh. Yang lain itu pada hilang-hilang gitu. Jadi daripada kayak gitu ya udah, kalau kamu emang niat untuk apa ya?
Kalau kamu emang niat untuk serius, harusnya on cam nggak masalah. Kalau ternyata ada kendala pada saat kamu harus akhirnya misalnya on cam tapi jadi nge-freeze, akhirnya harus jadi off cam. Pada saat saya panggil, kamunya harus respons gitu aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu terpaksa off cam Bu, pada saya milihnya on cam. Ya tapi nanti kalau misalnya kamu saya panggil, kamu harus minta izin dulu Bu. Saya ini apa sih jaringannya jelek, saya jadi izin off cam gitu ya. Tapi kalau saya panggil, kamu harus nyaut gitu loh. Jelas ya? Jadi saya harap kalian mengerti kenapa saya bikin aturan on cam dan off cam ini. Intinya untuk menghindari supaya kalian nggak hilang-hilang gitu loh. Kalau misalnya kalian udah niat off cam gitu ya nggak masalah juga gitu loh. Seperti itu. Jelas? Ada yang mau ditanyain lagi terkait tentang aturan ini? Halo? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang... Gimana? Sudah jelas sepertinya. Oke. Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, berarti kita bisa masuk ke dalam materi. Nah, saya itu udah buat banyak video pendek. Nah, video pendeknya itu berisi tentang slide-slide ini. Karena aturan kalau untuk detail itu pada saat kelas online itu maksimal pertemuannya hanya 90 menit, jadi kita akan selesai membahas materi jam 11. Kalau ternyata materinya masih kurang, gitu ya, belum cukup, waktunya kurang, berarti nanti silakan kalian akses video saya di Selo. Gitu ya. Jadi sekarang kita mulai kuliah kita pertama kali, dan di mana di minggu yang pertama akan kita bahas mengenai sistem koordinat. Kita konsentrasi, tolong perhatikan dengan baik. Sebentar, ini. Bentar ya. Nah, oke. Sistem koordinat. Nah, pada saat kita belajar tentang sistem koordinat, pasti kita berpikir, ngapain sih belajar ini? Padahal kan yang kita pelajari itu adalah medan listrik dan medan magnet. Nah, yang harus kamu ketahui, yang namanya medan listrik dan medan magnet merupakan vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki magnitud dan arah. Sehingga sekarang, emang kenapa kalau si vektor ini memiliki magnitud dan arah? Nah, karena yang namanya arah itu, dia butuh acuan. Maksudnya apa? Contoh gini, contoh. Misalkan, kamu bukan orang Bandung. Kamu ke Bandung untuk pertama kali. Dan kamu pengen ke rumah teman kamu yang katanya deket dari kampus. Akhirnya kamu telepon teman kamu. Halo, saya mau ke rumah kamu nih. Gimana caranya? Dan kamu waktu itu nyetir sendiri, bawa motor nyetir sendiri. Terus habis itu akhirnya teman kamu ngomong, oh gampang. Kamu ke rumah saya, kamu tinggal lurus aja. Nanti ada belokan kanan yang kedua, kamu ambil. Terus habis itu mentok. Nah, rumah saya di ujung situ. Gampang kan? Lurus, ada belokan kanan kedua, kamu ambil belokan kanan kedua, mentok rumahnya di ujung. Nah, kalau teman kamu ngomong seperti itu, yang punya rumah ngomong seperti itu, menurut pendapat kamu yang mau nyetir motor ke sana, bakal nyampe nggak ke rumah teman kamu itu? Kamu telepon nih, halo, gimana nih mau ke rumah kamu? Kata teman kamu lagi, gampang, lurus, kanan kedua mentok, kanan kedua ambil, mentok rumah saya tuh. Nah, sampai nggak kamu ke rumah teman kamu itu? Sampai nggak? Coba pikirkan.
Kalau kata saya, kamu itu pasti akan bertanya, lurus? Lurus dari mana? Kan teman kamu nggak nanya posisi kamu ada di mana. Saya kamu nggak mau lurus aja. Lurus dari mana? Lurus dari kampus kah? Atau lurus dari tempat kos kamu kah? Ya nggak jelas kan? Berarti kalau misalnya lurus dari mana ini? Berarti kan pertanyaannya adalah acuannya yang mana? Acuannya adalah posisi kamu yang mana? Yang di kampus kah? Atau yang di tempat kos? Berarti kalau kita ngomongin arah, acuannya harus jelas. Dan acuan ini, kalau di sistem koordinat itu udah jelas, yaitu apa? Untuk sistem koordinat, acuannya adalah titik pusat dari sistem koordinat tersebut, yaitu titik 0,0,0. Makanya, sebelum kita belajar vektor medan listrik dan medan magnet, kita harus belajar untuk mengetahui acuan dari sistem koordinatnya dulu. Nah, sekarang, pada saat kita belajar tentang sistem koordinat, ternyata ada berbagai istilah yang sering kita dengar pada saat kita main-main sistem koordinat. Yang pertama adalah titik. Sebuah titik ternyata merupakan perpotongan 3 buah bidang yang saling tegak lurus. Kok bisa sih? Ya nanti kita lihat. Nah, ternyata ada juga yang namanya vektor. Nah, vektor itu seperti yang tadi saya bilang adalah besaran yang memiliki magnitud dan juga arah. Dan arah dari vektor sesuai dengan arah vektor satuan. Kalau kita lihat kalimat ini, kita makin bingung. Apa sih yang namanya vektor satuan? Gitu kan ya? Ternyata vektor satuan adalah vektor yang arahnya normal terhadap bidang koordinat konstan. Nah, kalau kita lihat penjelasan ini, kita tambah bingung ini. Nah, kebingungan yang pertama adalah ada istilah normal terhadap bidang konstan. Yang namanya normal ini, istilah normal ini artinya adalah tegak lurus. Yang namanya normal itu artinya adalah tegak lurus. Jadi kalau kamu ngomong-ngomong tentang medan listrik, medan magnet, kalau kamu bilang vektor itu tegak lurus terhadap bidang, nah bahasa kerennya adalah vektor tersebut normal terhadap bidang. Nah sekarang timbul pertanyaan, berarti kalau misalnya ada istilah normal, berarti apakah kebalikannya apa? Ternyata kebalikannya adalah apa? Bukan tidak normal. Si normal ini artinya tegak lurus, kebalikannya adalah yang namanya tangensial. Nah, nanti kamu bakal sering mendengar istilah normal dan tangensial pada saat kamu ngomong-ngomong mata kuliah LMAK, LMAK-TEL. Ada istilah normal dan tangensial. Kalau normal ini artinya tegak lurus, tangensial ini artinya adalah sejajar. Jadi kalau kita lihat, misalkan, perhatikan muka saya. Misalkan ini ada bidang nih, ada bidang. Bidang ini adalah kertas yang warna putih ini. Dan saya punya vektor nih, vektornya adalah si spidol yang warna pink ini. Si vektor pink ini dikatakan normal terhadap bidang kalau posisinya adalah pada saat saya tempelkan ke kertas ini, dia itu membentuk sudut 90 derajat. Berarti ini dikatakan vektor yang normal terhadap bidang kertas ini. Jelas? Nah, sekarang kalau si vektornya tangensial, posisinya di mana? Vektor yang tangensial posisinya adalah tiduran. Jadi si spidol ini, si vektor ini, kalau saya tempelkan, saya turunkan ke bawah, saya tempelkan, dan dia menempel sempurna di kertas putih, si bidang putih ini, berarti dikatakan
vektor ini tangensial terhadap si bidang putih ini. Jadi ini adalah normal, yang ini adalah posisi tangensial terhadap bidang. Jelas? Nah, itu yang harus diingat-ingat. Nah, sekarang ini saya hapus lagi. Nah, oke, tentang normal sudah terjawab, artinya tegak lurus, dan terhadap bidang koordinat konstan. Apa sih bidang koordinat konstan itu? Bidang koordinat konstan adalah suatu bidang yang salah satu komponen di koordinatnya berharga tetap. Maksudnya apa? Nanti akan kita lihat. Nah, sekarang selain istilah tadi, ternyata ada istilah yang namanya adalah vektor panjang diferensial. Vektor panjang diferensial ini diberi notasi DL dan ada tanda panahnya. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu nih. Nah, kan tadi saya bilang medan listrik sama medan magnet itu merupakan vektor. Nah, yang namanya vektor, dia punya magnitud dan dia juga punya arah. Nah, lawan dari vektor ini adalah apa? Lawan dari vektor itu adalah yang namanya besaran skalar. Skalar ini apa? Dia cuma punya magnitud aja. Magnitud saja. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di buku, penulisannya gimana? Penulisan vektornya itu. Di buku, di textbook, ditulisnya adalah tebal. Jadi kalau misalnya kamu punya vektor A, nah di buku itu ditulisnya bold, nih, tebal. Kita dulu. Tulisnya tebal. Nah, tulisnya tebal. Sedangkan yang skalar, ditulisnya tipis. Ditulis tipis aja, biasa. Jadi kalau kamu punya A, nah kalau ini tipis berarti ini adalah A skalar, kalau ini tebal ini berarti adalah vektor A. Nah ternyata kalau misalnya kalian lagi nulisnya harus tebal-tebal gini kan ribet ya, harus tebelin gitu. Ngabisin banyak waktu. Cara gampangnya apa? Kita bikin janjian, vektor A ini juga bisa ditulis sebagai tulisnya tipis aja, tapi di atasnya kita kasih panah. Kalau ada panah di atas atau tulisan tebal berarti dia adalah vektor. Nah, jadi sekarang kita janjian. Oh, vektor itu seperti itu. Penulisannya tebal atau ada tanda panahnya. Kenapa seperti ini? Supaya kalian nanti nggak bingung. Kadang-kadang nanti ada berbagai notasi. Nanti kalian bingung, ini tuh notasi apa? Medan listrik kah atau apa? Karena nanti hurufnya sama, tapi ternyata artinya beda. Ini yang harus kalian ingat tentang aturan penulisan vektor. Ini sekarang saya hapus lagi. Sekarang kita lihat, apa sih vektor panjang diferensial atau vektor DL itu? Ternyata vektor panjang diferensial adalah vektor yang dimulai dari titik P1 ke titik P2. Makin bingung lagi, apa sih titik P1 dan P2 tersebut? Nah, itu nanti akan kita lihat. Sabar dulu, sabar. Selain istilah vektor panjang diferensial, ada vektor luas diferensial yang diberi notasi vektor ds, ini ada panahnya. Nah, ini apa lagi nih? Ternyata yang namanya vektor ds ini, kalau ngomongin luas, pasti berkaitan dengan suatu bidang, karena yang namanya bidang itu pasti ada luasnya, gitu ya. Vektor ds ini, magnitudnya seluas dari bidang yang ditentukan. Maksudnya apa? Dengar aja dulu. Dan arah dari vektor tersebut adalah normal terhadap bidang yang ditentukan tersebut. Makin bingung lagi, nggak apa-apa, dengerin aja dulu.
Nah, ada vektor panjang diferensial, vektor luas diferensial, ada juga yang namanya volume diferensial. Volume diferensial ini diberi notasi, kalau saya tuliskan di sini, diberikan notasi, notasinya adalah dV. Pertanyaan saya adalah, volume diferensial ini merupakan vektor atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa bukan? Karena dia ditulis tipis dan tidak ada panah. Dan volume diferensial itu adalah apa sih? Adalah volume dari bidang 3 dimensi yang terbentuk. Maksudnya apa? Nanti akan kita lihat. Yang penting kita tahu ada istilah-istilah ini, dan pada saat kita ngomong sistem koordinat, pasti istilah ini sering kita sebut. Nah, selanjutnya kita ngapain? Kita akan belajar mengenai sistem koordinat kartesian. Nah, sekarang timbul pertanyaan, emang ada berapa sih sistem koordinat yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah sistem koordinat kartesian. Yang kedua, kita akan belajar sistem koordinat silinder. Dan yang ketiga, kita akan belajar sistem koordinat bola. Dan kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu sistem koordinat kartesian. Oke. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Sekarang kita lihat sistem koordinat kartesian. Kalau kita lihat ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau saya mempunyai suatu titik P ini koordinatnya adalah X, Y, Z. Nah, misalkan ini adalah titik P-nya. Tapi sebelum ke titik P, kita lihat dulu deh sumbu-sumbunya. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Ini kan kalau kita lihatkan di sumbunya kan sumbu X adalah ke depan, sumbu Y adalah samping, dan sumbu Z adalah ke atas. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kalau yang ini saya ganti jadi sumbu Y, yang ini saya ganti jadi sumbu X, kan sumbunya sama-sama X, Y, Z, boleh nggak seperti itu? Boleh nggak seperti itu? Boleh, Bu. Nggak boleh. Nah, loh, kok nggak boleh kan? Mulai nih timbul ilmu baru. Loh, kok nggak boleh sih? Nah, karena pada dasarnya, pada saat kita menentukan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, harus mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, tangan saya ini yang sekarang, ini kan tangan kanan saya nih. Kalau kamu lihat ini sebagai tangan kiri kan ya? Ini kamu lihat tangan kanan, tangan kiri. Kiri, Bu. Tangan kiri ya? Aslinya ini tangan kanan loh. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja di sini. Nih, saya bikin. Sekarang. Kalau saya tulis ini adalah sumbu X, saya tulis ini adalah sumbu Y. Sesuai dengan aturan tangan kanan, kalau kamu putar dari X, kalau kamu putar dari X ke Y, jempol kamu ngarahnya kemana? Kamu lihat gambar ini, kamu putar dari X ke Y, jadi ini lihat ya, ini X, kamu putar ke Y, jempol kamu ngarahnya kemana? Jempol kamu ngarahnya adalah keluar dari papan, dari slide atau masuk ke slide? Keluar, Bu. Jempol kamu ngarahnya keluar. Berarti kalau kita gambarkan, si sumbu Z-nya,
dia tuh harus keluar. Sumbu Z-nya harus keluar. Ini adalah sumbu Z-nya. Sumbu Z positifnya adalah keluar. Jadi harus ingat, ini, kok jelek banget sih lingkarannya. Ini notasi keluar dari slide. Ini notasi masuk ke slide. Nah, sekarang, kalau sumbu X-nya saya ganti, bukan di situ, X positifnya ada di sini. Ini X positif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sumbu Z-nya mengarah kemana? Coba kamu tentukan putaran dari X ke Y. Pakai tangan kanan kamu, berarti sumbu Z-nya arahnya kemana? Ke arah keluar dari slide atau masuk ke slide? Masuk ke slide. Masuk ke slide. Iya. Sehingga berarti sumbu Z-nya harusnya masuk ke slide, berarti posisinya adalah silang seperti ini. Nah, sekarang kalau kamu lihat gambar ini, pada saat sumbu Y sama sumbu X-nya ditukar, berarti kalau dengan tangan kanan kamu, sumbu Z positif arahnya kemana? Sumbu Z positif arahnya kemana? Bawah. Harusnya sumbu Z positif arahnya ke bawah. Sehingga kalau kamu tuliskan, berarti kalau ini Y, ini X, berarti ini adalah sumbu Z-nya. Dan yang ini berarti adalah sumbu Z negatif adalah yang ini. Jadi dalam menentukan sumbu, kita juga harus hati-hati. Nggak boleh tertukar. Gitu. Sampai sini jelas ya tentang penentuan sumbu. Jadi sekarang ini saya hapus lagi. Sekarang kita lihat. Kalau saya punya titik P di sini, yang koordinatnya X, Y, Z, berarti X itu adalah yang mana? X itu adalah jarak titik ini dari depan, berarti ini adalah jarak X-nya, yang ini jarak X-nya. Y-nya itu adalah jarak yang ini dari sini ke sini itu adalah Y-nya, Z-nya adalah tinggi. Jadi ini adalah, bukan panjang ini X ya, maksudnya tinggi ini adalah tinggi Z. Nah, sekarang. Tadi dikatakan, sebuah titik merupakan perpotongan 3 buah bidang koordinat konstan. Nah, sekarang. Misalkan saya gambarkan, ada bidang yang warna hijau ini. Bidang yang warna hijau ini terletak pada X, misalkan ya. Misalkan bidang yang warna hijau ini terletak pada, misalkan nilai di sini itu adalah X-nya sama dengan 5 misalkan. Nah, jadi kalau misalnya Bu nggak kebayang Bu, kalau misalnya berarti, kalau misalnya kamu lihat muka saya, kalau misalnya kamu nggak kebayang ya, kita lihat ya. Kita lihat sebentar, saya ambil. Nah. Ke depan adalah sumbu X, ke samping, ke depan adalah sumbu X, ke samping adalah sumbu Y, nah, ke atas adalah sumbu Z. Susah ya megangnya, sebentar, ribet nih. Yang biru sumbu X, yang ungu sumbu Y, yang pink adalah sumbu Z. Kelihatan ya di sini ya. Nah sekarang bidang yang hijau itu berarti sekarang yang ini bidang yang hijau itu susah banget sih, ya ampun. Bidang yang hijau itu adalah bidang yang seperti ini nih. Ini bidangnya seperti ini nih.
Jadi dia terletak pada sini X-nya, misalkan di ujung sini X-nya adalah 5, berarti dia di bidang ini harga X-nya adalah 5, ya nggak? Kebayang nggak? Nah, bidang yang putih ini adalah bidang yang hijau yang ada di slide. Nah, berarti kesimpulannya, bidang yang hijau ini, di bidang yang hijau ini, harga X-nya selalu 5, sedangkan harga Y sama Z-nya berubah, dan ini dikatakan sebagai bidang X konstan. Nah, terus habis itu gimana lagi? Nah, sekarang ada bidang Y konstan. Bidang Y konstan itu adalah yang ini, di mana harga Y-nya adalah harga Y yang ada di titik sini. Di sini, di mana di sini misalkan harga Y-nya adalah 7 misalkan. Ini adalah yang, jadi di setiap titik yang ada di bidang warna biru ini, harga Y-nya pasti 7. Makanya dia disebut bidang Y konstan. Terus ada lagi yang namanya bidang Z konstan. Yang mana? Yang melayang ini. Karena bidang ini tingginya dari bawah itu selalu Z. Misalkan Z-nya adalah 9 misalkan. Jadi Z-nya itu selalu 9 di setiap bidang ini. Ini dinamakan bidang Z konstan. Dan tadi satu buah titik perpotongan 3 buah bidang yang saling tegak lurus. Jadi bidang apa? Bidang X konstan, Y konstan, dan Z konstan. Kebayang ya di sini ya ada 3 buah bidang yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, terus gimana? Terus ini saya hapus dulu nih biar nggak berantakan. Kita udah tahu, oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau vektor di sistem koordinat kartesian gimana penulisannya? Di sini ditulis P sama dengan PXAX tambah PYAY tambah PZAZ. Nah, kalau kita lihat, tadi dikatakan vektor tulisannya tebal atau enggak ada panahnya. Berarti penulisannya bisa yang atas atau yang bawah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kamu lihat gambar seperti ini, timbul pertanyaan. Ini ada vektor AX, ada vektor AY, ada vektor AZ. Di mana vektor AX ini yang disebut dengan, sini saya tulis ya, vektor AX adalah vektor satuan. Kalau vektor satuan berarti magnitud vektor tersebut adalah 1. Magnitudnya adalah 1. Dan vektor AX itu adalah vektor apa? Berarti dia itu, si AX ini, dia itu arahnya normal terhadap bidang X konstan. Bidang X konstan itu yang mana? Di slide dikatakan bidang X konstan adalah yang hijau. Berarti vektor AX itu arahnya gimana? Tegak lurus bidang ini. Berarti arahnya searah dengan sumbu X. Nah, sekarang, berarti kalau misalnya vektor satuan AY, yang biru ini, yang mana? Berarti dia harus tegak lurus terhadap bidang Y konstan. Ini bidang Y konstan, tadi yang biru. Berarti vektornya yang mana arahnya? Tegak lurus terhadap bidang ini adalah tuh. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi yang pasti searah dengan sumbu Y. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa yang dipilih yang ke kanan, bukan yang ke kiri? Kalau misalnya kalau kita lihat, kalau misalnya saya gambarkan lagi di sini, ini saya gambarkan di sini, yang biru ini juga tegak lurus terhadap bidang vektor yang biru yang saya bikin ini juga tegak lurus bidang yang biru ini kan ya. Tapi kenapa AY dipilihnya adalah yang ke kanan, bukan yang biru? Kenapa dipilihnya yang ke kanan? Karena kenapa bukan yang ini? Karena kalau kita lihat sumbu kanan, dia ngikutin arah Y yang positif. Nah,
Berarti sekarang dari cerita tadi, sekarang saya mau nanya nih, kalau kalian memperhatikan, si AZ, vektor satuan AZ arahnya kemana? Kalau AX arahnya ke depan, AY arahnya ke kanan. Kalau AZ berarti arahnya kemana? Ke atas, Bu. Ke atas, Bu. Betul. Si AZ arahnya adalah ke atas karena dia tegak lurus. Bidang Z konstan berarti arahnya adalah ke atas. Sehingga sebuah titik pada sistem koordinat kartesian, kalau kita mau menggambarkan vektor AX, AY, AZ-nya seperti ini. Dan kalau misalnya kita punya titik lain, titik P2, di titik P2, vektor AX arahnya kemana? Tetap ke depan. Vektor AY kemana? Tetap ke kanan. Dan vektor AZ di titik P2 arahnya kemana? Tetap ke atas. Berarti untuk sistem koordinat kartesian, arah vektor satuan itu selalu sama, meskipun titiknya beda-beda. Jadi yang namanya arah AX selalu ke depan, yang namanya arah AY selalu ke samping, yang namanya arah AZ selalu ke atas. Untuk sistem koordinat kartesian. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bingung, tanya. Nah, sekarang kita lihat apa selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita sudah belajar bagaimana titik, bagaimana vektor satuan pada sistem koordinat kartesian. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita akan belajar bagaimana bentuk dari vektor DL pada sistem koordinat kartesian. Sekarang kita lihat. Misalnya di awal kita punya titik P1. Kalau kamu lihat P1 itu koordinatnya adalah X, Y, Z, di mana si P1 ada di titik sini. Terus P1-nya itu akan kita geser. Gesernya gimana? Kita geser sedikit ke depan. Sejauh delta X. Habis itu kita geser sedikit ke samping sejauh delta Y. Dan kita geser sedikit ke atas sejauh delta Z, sehingga kita punya titik P2. Jadi pada dasarnya, P2 itu adalah titik P1 yang digeser sedikit. Digeser sedikit ke depan, geser sedikit ke samping, geser sedikit ke atas. Berarti sekarang, koordinat dari titik P2 adalah apa? X plus delta X. Karena kan tadi koordinat X P1 yang digeser sedikit kan, berarti X plus delta X, Y plus delta Y, Z plus delta Z. Nah, sekarang ternyata kalau pergeseran yang kita lakukan, si delta X, delta Y, delta Z-nya pergeserannya sangat kecil, maka notasi delta ini bisa kita ganti menjadi D. Jadi delta X bisa kita ganti menjadi DX. Sehingga panjang garis yang hijau ini bukan delta X lagi, tapi menjadi DX. Panjang garis yang biru adalah DY, panjang garis yang merah adalah DZ, sehingga koordinat P2 bisa kita tuliskan menjadi X plus DX, Y plus DY, Z plus DZ. Jelas ya sampai sini ya? Nah sekarang, bagaimana bentuk vektor DL untuk sistem koordinat kartesian? Tadi dikatakan, vektor DL adalah vektor yang mulai dari titik P1 ke titik P2. Jadi kalau misalkan saya bikin P1 dan P2 itu adalah titik-titik pada sebuah kotak yang saling berseberangan secara diagonal, di mana si kotak ini lebarnya adalah DX, panjangnya adalah DE, dan tingginya adalah DZ, berarti vektor DL-nya adalah vektor dari P1 ke P2. Vektornya adalah seperti ini. Nah, kalian harus ingat, kalau misalkan penjumlahan vektor, misalkan, lihat sini, misalkan,
Saya punya vektor, salah. Misalkan saya punya vektor nih. Ini adalah vektor A. Vektor biru. Terus selain itu, saya juga punya vektor. Ini adalah vektor hijau. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, vektor biru ditambah vektor hijau berarti adalah, langsung aja kan dari sini ke sini kan adalah vektor merah, iya nggak? Iya nggak? Gitu kan ya? Iya. Vektor biru tambah vektor hijau adalah vektor merah. Nah, sekarang kalau kita balik ke sini, jadi vektor DL itu sama dengan apa? Vektor DL itu berarti sekarang kita lihat. Vektor DL itu adalah kita lihat. Dari sini, pergerakan dari P1 ke P2 bisa dari sini ke depan. Berarti adalah vektor yang hijau ini. Vektor yang hijau ini panjangnya berapa? Panjangnya adalah dx. Arah vektor yang hijau ini searah dengan sumbu apa? Searah dengan sumbu x. Berarti ini adalah dx ax. Terus ditambah, kamu bergerak ke samping. Tambah DY. Yang mana tuh vektor DY? Yang biru ini. Panjang ini adalah DY. DY arahnya adalah searah dengan sumbu Y positif. Terus habis itu berarti dari biru ke hijau terus ke atas. Berarti kalau ke atas ditambah dengan apa? Kira-kira? DZ Vektor AZ. DZ, AZ. DZ, AZ yang mana? Vektor yang merah ini. Panjangnya DZ, arahnya AZ. Searah dengan sumbu Z positif. Berarti sekarang vektor panjang diferensial untuk sistem koordinat kartesian adalah dxax tambah dy tambah dzz. Dan ini kamu ingat, kenapa? Karena ini nanti akan kamu pakai untuk belajar hukum Maxwell. Itu vektor DL. Nah, sekarang ini saya hapus dulu. Nah, sekarang tadi selain vektor DL ada vektor luas diferensial atau vektor ds. Nah, vektor ds magnitudenya sama dengan luas bidang. Arahnya normal terhadap bidang tersebut dan keluar dari permukaan tertutup. Nah, sekarang kita lihat. Kubus ini ada berapa sisi sih? Ada berapa sisi? Kubus ini ada berapa sisi? Ada 6. Berarti bakal ada 6 vektor ds. Karena setiap bidang punya vektor ds sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah vektor ds sama dengan dy dz ax. Itu berlaku untuk bidang yang mana? Untuk bidang yang ungu ini, bidang yang di depan. Kita cek, bidang yang ini panjangnya berapa? dy. Tingginya berapa? dz. Dan arahnya tegak, berarti si vektornya, kalau saya gambarin di sini, berarti vektornya adalah ini tegak lurus. Di mana vektor ini searah dengan sumbu X positif. Berarti untuk bidang yang ungu ini, vektor ds-nya adalah dy dz ax. Sampai sini jelas? Nah, sekarang saya hapus lagi. Terus ada lagi vektor besarnya minus dy dz ax. Nah, vektor ini berlaku untuk bidang yang mana? Bidang yang atas, yang bawah, yang kiri, yang kanan? Kira-kira, coba kalian tebak. Bidang yang atas, yang bawah, yang kiri, atau yang kanan? Bidang yang belakang. Kalau kamu lihat, bidang yang belakang, luasnya berapa? Panjangnya dy, tingginya dz. Jadi adalah dy dz. Arahnya kemana? Arahnya kan harus keluar dari kubus, kan? Berarti arahnya bukan ke depan, tapi ke belakang. Iya nggak? Kalau ke belakang, berarti searah dengan sumbu X negatif, berarti arahnya adalah minus AX. Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk bidang yang hijau, ds-nya adalah dx dz ay. Kira-kira ini bidangnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kiri.
bidangnya adalah yang kanan kali, yang kanan. Ini kanan kan, yang hijau ini. Kenapa kanan? Kita lihat, ini lebarnya dx, tingginya dz. Vektor satuannya arahnya adalah ke sana tuh. Nih, panah ini. Panah ini searah dengan sumbu Y positif. Berarti ini arahnya, berarti bidang hijau ini, vektor ds-nya adalah dx, dy, az. Nah, untuk yang kiri, baru ini bidangnya adalah dx, dz, minus ay. Kenapa? Soalnya panahnya arahnya adalah, panahnya kan harus keluar dari kotak, berarti panahnya arahnya adalah ke kiri. Searah dengan sumbunya negatif, berarti ini ada minus. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau nanya, untuk yang kuning ini, untuk berlaku untuk bidang yang mana? Yang atas atau yang bawah? Atas, Bu. Atas. Untuk yang oranye berarti untuk bidang yang bawah. Nah, itu tentang vektor plus diferensial. Nah, sekarang bagaimana dengan volume diferensial? Nah, sekarang saya mau nanya, volume dari kubus ini berapa? Panjang ini berapa? dx. Panjang ini berapa? dy. Tingginya berapa? dz. Berarti untuk sistem koordinat kartesian, si dv-nya adalah dx, dy, dz. Nah, itu tentang sistem koordinat kartesian. Selanjutnya, kita akan belajar sistem koordinat silinder. Tapi, waktunya sudah habis karena kita hanya boleh, bukan hanya boleh, karena kita hanya bisa kelas online itu selama 90 menit. Berarti 90 menit lagi lainnya gimana? Kamu belajar sendiri nih, kamu baca sendiri. Nah, mungkin kalian berpikir, aduh, baca di mana? Oh, tenang. Pada dasarnya, saya tuh udah bikin banyak video. Contoh ya, saya liatin ya. Ini tentang sistem koordinat silinder. Silakan kalian tonton dulu sebentar. Suaranya nggak ada, Bu. Oh, suaranya nggak ada? Suaranya nggak ada? Iya, Bu. Gak apa-apa, biar kalian penasaran untuk nontonnya. Yang pasti nanti ada banyak video, di mana saya tuh udah bikin video-videonya, di mana kalian nanti bisa melihat, bisa mengakses video tersebut di sini. Nah, nanti di Selo, kan nanti di sini ada link eksternal 1, link eksternal 2. Nah, ini tuh ada video juga. Tapi kalau dilihat videonya itu, menyebalkan. Wah, nah kita lihat dulu. Sabar. Ih, kok nggak bisa ya? Nah, ini contoh videonya. Kita dulu ya, saya share screen lagi. Share sound. Nah, in the basic thing in the vector calculus is what is the field. See, field is nothing but any gimana kalau misalnya kamu nonton gitu ya, kamu nonton ini tuh pakai bahasa Inggris, terus habis itu Inggrisnya itu bahasa Inggrisnya kurang jelas karena yang ngomong orang India gitu ya, jadi harus bahasa Inggrisnya mungkin ada aca-aca nih, ini aca-aca, nah itu kan kurang jelas gitu ya, jadi mendingan kamu nanti nonton video saya. Jadi nanti yang ada di sini, yang ada di Selo ini, mana dia? Nah, nanti yang ada di sini, dulu. Nanti akan saya selipkan link YouTube dari video saya. Dan jadi nanti kalian bisa belajar dari situ, karena video yang tadi saya perlihatkan tadi, dia itu udah sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Jadi misalkan saya lihatin lagi ya, tadi kan nggak ada suara ya, mana sih? Mana ya? Contoh-contoh.
Assalamualaikum. Masih bersama saya di sini. Nah, itu. Di video kali ini Nah, kita lihat. Nah, di sini tuh semuanya ada gambar-gambarnya. Seperti itu. Jadi intinya, kalau misalnya, aduh saya... Sekarang, mari kita definisikan vektor panjang. Aduh saya nggak ngerti. Nah, kalau misalnya kamu nggak ngerti, kamu nggak sempat bertanya, kamu tinggal lihat video-video yang saya selipkan di Selo. Cuman masalahnya karena video itu saya selipkan adalah video yang saya upload di channel YouTube saya. Nah, berarti apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu nonton video ini, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Ya. Jadi saya minta like and subscribe. Nah, gitu. Ya udah itu aja. Dan Bu, jadi sekarang materinya belum selesai. Belum. Karena kamu tugasnya baca sendiri, nonton sendiri videonya. Gitu. Jadi nanti kamu nonton sendiri, kalau nanti ada yang nggak ngerti, nanti kalian tanya minggu depan. Jadi tugas kalian minggu ini nonton video tentang sistem koordinat silinder dan sistem koordinat bola. Harus nonton sampai ngerti. Kenapa? Nanti kalau misalnya kita akan latihan soal, kalian akan kesulitan sendiri kalau kalian nggak ngerti. Karena, nah sebenarnya saya sendiri pengen kita lanjut terus sampai jam 12. Cuman ternyata berdasarkan isian edom gitu ya, ternyata mahasiswa itu pada protes kalau kuliah online-nya tuh lebih dari 90 menit, pada banyak yang protes. Akhirnya ya sudah, terpaksa kalian harus belajar mandiri. Gitu. Jadi sekarang sebelum kuliah berakhir, saya minta kalian untuk nyalakan kamera untuk yang bisa, karena saya akan melakukan screenshot nih.